penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Haji Ahmad Fauzan Saleh yang berkenaan dengan penguatan karakter mahasiswa. Pak Ayahanda, Pak Fauzan sudah siapkah? Materi siap, tapi untuk masuk itu kayak caranya kalau orang mengerti gimana masuk ke PowerPoint itu masuk ke presentasi ini kayak caranya itu. Kita jadikan anu lah. Nah, kalau tidak ya muka aku ditampil tapi aku bacakan aja. Ya. Dikawal sih menampilkan. Ada filenya. Filenya ada kah, Pak? Filenya ada, kirim dah di WA. Coba dikirim, Pak. Sambil anu Pak, sambil mulai ya. Izin keluar, Bapak-bapak, Wakil Rektor izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kirim merah di Aikem tuh. Bisa sekian mulai aja Pak, silahkan sambil kami anukan. Bisa dimunculkan anunya Pak, videonya Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, bisa mulai kah? Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih yang masih kelihatan muncul Pak Nawawi ya, Fadil, moderator sendiri. Moderator kan membuat acara nggak tahu nih posisinya harus ambil. Mikwa ada fotonya aja, nah, masih aktif. Muhammad Soki juga fotonya. Yang kami hormati para mahasiswa, mahasiswi, ya. Mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tidak bisa saya lihat di sini, tapi ya mudah-mudahan materi ini sampai kepada mahasiswa, mudah-mudahan, karena saya juga sudah memonitornya ini. Bagi yang Mahdi umumkan tadi silakan aja keluar ke Bapak, karena kami langsung dengan materi dengan para mahasiswa. Yang paling tidak mengenalkan diri kepada mahasiswa. Tadi Pak Hafiz katanya banyak yang mahasiswa tidak tahu dengan prodi dia kada tahu apa. Nah, jadi saya pertama memperkenalkan dulu kepada para mahasiswa baru. Nama saya Ahmad Fauzan Saleh. Posisi selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik, dan alamat saya di Komplek Pangeran Antasari, Blok B nomor 5. Kalau mahasiswa berhubungan bisa lewat WA saya, bisa dicatat oleh mahasiswa 0811 50 9822. Nah, ini mungkin nomor. Silakan kalau tidak jelas nanti ada di depan kantor saya ada nomornya. Saya sengaja memasang kalau ada masih berhubungan, karena saya saat ini biasanya itu sering di kebun ya, mengharap kebun. Jadi kan kadang ada mahasiswa mau bimbingan, udah saya tampakkan aja WA saya di pintu masuk saya. Para calon mahasiswa yang saya hormati, saya diberikan materi ya. Nampaknya ini yang dibacakan ketua panitia, tidak apakah ini tema atau apa ini? Ya, penguatan karakter mahasiswa religius
kreatif, inovatif, serta progresif sebagai perwujudan pro-learning by doing di era digital guna menyongsong sistem perkuliahan dan pembelajaran. Nah, ini materi saya. Nah, alhamdulillah tampil. Nah, ini siapa bisa menampilkan ini bagus nih. Nah, ini materi saya dengan mengenai masalah bidang saya, bidang akademik. Yang akademik paling tidak di era digital ini yang disebut dengan era revolusi 4.0 yang kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pembelajaran khususnya yang sudah 1 tahun lebih kami dan saya. Jadi mahasiswa kami itu siapa orangnya ya agak sulit dikenal kalau hanya kadang-kadang tampil di Zoom saja. Tapi inilah kondisi kita sekarang ini, ya kita harus bisa menyikapinya segala perubahan-perubahan ini. Para mahasiswa yang saya hormati, bahwa penekanan yang menjadi hal yang utama dalam masalah institut kita ini adalah penekanan terhadap masalah sunnah wal jamaah. Tapi ini adalah penguatan religinya sebenarnya. Penguatan religi ini yang di kampus dari Datu kita, Datu Kalampayan, Kiai Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang beliau lahir 1710 Masehi, yang meninggal 1812 Masehi, ya hampir ratusan tahun lebih beliau. Dan beliau mengaji di Mekah ketika berumur 30 tahun lebih. Ketika berumur 60 tahun lebih 60 tahun, beliau sempat berdakwah, menanamkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di Kalimantan, bumi Kalimantan Selatan itu, khususnya di Matapura. Dan beliau yang sempat di antaranya karang-karang beliau ya yang saya tampilkan di sini, inilah yang berputar pengajian-pengajian yang beliau sampaikan, dan ini beliau olah kita kan beliau berumur tua-tua sekarang ini, jangan putus asa ya, harus tetap tegar kita menuruti apa yang sudah dilakukan oleh Datu Kalampayan. Nah, kitab Sabil Muhtadin itu adalah kitab tentang masalah fikih Asy'ariyah, fikih Syafi'iyah. Kemudian tauhidnya itu ada Tuhfatur Raghibin. Nah, Tuhfatur Raghibin ini tauhid yang tadi kata Pak Hafiz tadi aliran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di sana ada yang dikemukakan adalah masalah kitab beliau adalah Kanzul Ma'arifah, Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Nah, jadi ini terus berputar sekian abad di Kalimantan Selatan ini sampai diteruskan oleh para juriat. Para juriat meneruskan yang ada di dalam Pondok Pesantren Darussalam sejak lahir dan Darussalam 1914 yang didirikan Kiai Muhammad Haji Jamaluddin, kemudian diteruskan oleh Haji Asad Ahmad dan diteruskan oleh Mujaddid Kiai Haji Kasf Anwar yang merupakan juriat dari Kalampayan. Nah, dari inilah mengembangkan paham yang sudah diajarkan sejak dulu Datu Kalampayan di Pondok Pesantren Darussalam secara lembaga. Nah, inilah lahirnya aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini yang secara lembaga digembleng oleh Pondok Pesantren Darussalam yang dimulai oleh Kiai Haji Kasf Anwar, kemudian diteruskan oleh
pendiri yang berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Kiai Hasan ini adalah yang merupakan pembawa Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dari beliau inilah banyak berkembang paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diteruskan oleh masyayikh kita terdahulu sampai lahir Fakultas Syariah pada periode kelima oleh Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif. Nah, beliau mengembangkan Fakultas Syariah supaya ada guru-guru yang memiliki intelektual di dalam masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sudah ada tahun 1967 sudah lahir namanya Fakultas Syariah. Nah, kemudian kehadiran Fakultas Syariah seperti layamu ya walaya ya jadi sempat mengeluarkan sarjana Kiai Haji Badruddin pada periode ke-7. Nah, beliau ini yang menggagas lahirnya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang sekarang sudah berkembang menjadi SETAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, yang baru 2017 tadi berkembang lagi menjadi Institut Agama Islam Darussalam. Nah, dari sinilah prosesnya paham Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan amanah oleh masyayikh kita untuk dikembangkan. Jadi inilah tadi yang ditekankan oleh Pak Rektor kita menekankan. Jadi kalau masuk perguruan tinggi Institut Agama Islam Darussalam ya labelnya mereka adalah berpaham Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Para mahasiswa yang saya hormati, jadi kalau kita memahami ya metode berpikirnya Aswaja ini yang gaya orang-orang pondok ini ya selalu moderat. Kalau ada misalnya anarkis itu bukan orang pesantren Darussalam, orang pesantren. Kalau ada sifat siswanya santrinya itu yang seperti yang sekarang demo-demo itu bukan gaya kehidupan santri kita pondok Darussalam. Seperti itu lagi paham-paham yang wasatiyah, paham-paham selalu berdiri moderat itu adalah paham-paham yang sejak dulu dikembangkan oleh oleh pondok pesantren Darussalam. Itu yang kita ikuti. Makanya kalau ada yang mengatakan sejak dulu kenapa SETAI ini dingin-dingin saja. Nah, ya seperti itulah kita ini selalu berdiri moderat. Moderat tidak. Nah, menyikapi seperti ini dan sekarang ini yang kita lihat adalah perkembangan zaman ini kita bisa dilewatkan. Perkembangan zaman yang disebut dengan apa? Disebut dengan revolusi industri 4.0. Artinya revolusi industri perkembangan industri ini kan yang dari dulu kan kalau kita kenal sebelum lahirnya 1.0 itu kan ada yang namanya dengan orang menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan. Kalau buhuma di kampung itu menggunakan luko ya hadangan ya yang menarik. Nah, kemudian kalau menaikkan banyu itu dengan kincir angin ya. Kalau belayar bekapa menggunakan layar. Nah, ini namanya adalah sebelum lahirnya revolusi industri 1.0. Ya. Nah, kemudian lahir revolusi industri 1.0 yang disebut dengan apa? Era mesin uap. Ya. Nah, ada lahir mesin. Kalau bekapal itu bisa menggunakan batu bara bisa laju. Ya. Nah, kalau menjalankan kereta api ya bisa dengan uap Jadi dengan industri mesin 1.0 ini dengan uap. Nah, kemudian sebelum lahir industri ini industri 4.0 ada disebut dengan revolusi industri 2.0 ya. Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini dengan menggunakan listrik ya. Menggunakan listrik. Nah, jadi uap ini diganti dengan listrik. Nah, listrik berkembang ya akhirnya masuk ke kampung-kampung segala listrik nyaman. Kemudian dulu listrik hanya sebagai penerangan. Ternyata sekarang listrik sebagai industri. Banyak orang yang dulu membangun pabrik es ya akhirnya bangkrut karena di rumah-rumah banyak kulkas. Jadi industri listrik ini sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk penerangan tetapi sudah untuk industri. Nah, itu adalah lahirnya pada yang disebut dengan revolusi industri
2.0. Kemudian revolusi industri 3.0 ini dipacu oleh adanya apa? Oleh adanya otomatis, yaitu seperti komputer dan robot. Komputer, robot. Orang menggerakkan robot itu dengan komputer. Dulu komputernya besar ya, mesin besar. Sekarang kecil-kecil sampai kecil. Jadi menggerakkan robot apa segala, menggerakkan mesin-mesin itu dengan komputer. Di tombol aja apa segala bisa jalan. Mesin di apa namanya dengan komputer bisa berfungsi. Jadi banyak sekali mengurangi kebutuhan manusia. Ini perkembangan jadi bisa dilewati. Nah, semua sekarang yang sangat berpengaruh adalah revolusi industri yang keempat ini, yang 4.0 ini. Ini industri yang disebut dengan industri digital tadi. Informasi yang cepat sekali perkembangannya. Sekarang ya kita itu apa ya? Sekarang kita itu sekarang ini ya seperti dia aja di rumah barang bisa datang sendiri. Ya, kalau di surga itu apa namanya? Kalau orang amal soleh banyak, ya, apa pun datang dengan amal soleh banyak. Tapi kalau di dunia ini, kalau duitnya banyak, ya, di rumah saya apa aja datang. Sekarang bisa menggunakan layanan IT, Gojek, apa segala transportasinya. Kalau mendatangkan makanan apa bisa dengan apa namanya, ya sekarang banyak ya, manfaat dari revolusi industri 4.0 ini yang disebut dengan kita. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kampus, kehidupan pembelajaran, yang learning by doing ya, bukan learning by sleeping ya, bukan belajar sampai tidur tidak terus. Belajar sambil bekerja, bisa kita manfaatkan. Sekarang yang dilakukan mahasiswa seperti itu kan. Jadi di rumah saja bisa membuka Google, apa aja bisa dilihat, tidak perlu lagi orang capek-capek ke perpustakaan. Perpustakaan itu menguatkan saja lagi, tapi mereka membuka di HP dengan membuka pustakaan-pustakaan di ini sudah banyak memperoleh ilmu pengetahuan. Google apa aja ada dicari di sana, ya seperti itu kan. Nah itu jadi ya, alhamdulillah ini namanya industri revolusi industri 4.0. Para mahasiswa yang saya hormati. Nah, dari sisi ini menyikapi ini, lahirlah sebuah visi ya, visi Sekretariat Darussalam, visi Institut Agama Islam Darussalam menjadi destinasi. Nah ini destinasi referensi dan dan pusat kajian ilmu keislaman berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini visi kita. Ini yang dikembangkan oleh fakultas-fakultas, nanti silakan secara rinci fakultas akan menjelaskannya bersama. Tapi yang jelas penanaman Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan yang merupakan amanah dari masyayikh kita dulu bahwa itu tak dikembangkan. Kenapa Ahmadiyah? Ahmadiyahnya kan NU ya. Yang kita maksud bukan lembaga NU-nya, supaya memudahkan. Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Ya ini apa? Ya ini itikadnya, tauhidnya itu adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya kan? Nah, kemudian fikihnya yang beraliran mazhab 4. Kebetulan Datuk Gahari, Datuk Kalapain dulu menerangkan, menjelaskan berdakwah tentang masalah Syafi'iyah, kitab fikih yang beliau karang Syafi'iyah, maka akhirnya Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, ya pahamnya baru Syafi'iyah. Tapi itu termasuk paham Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Yang diantaranya 4 itu kan kita memegang umumnya adalah Syafi'iyah. Nah kemudian tasawufnya kita tasawuf Sunni yang dikembangkan dulu oleh Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali yang mengembangkan tasawuf Sunninya. Maka seperti karangan Datuk Kalampain ada yang namanya Kanzul Ma'rifah yang banyak berbicara masalah
Nur Muhammad di sana paham-paham Nur yang Sunni yang beliau paham itu. Para mahasiswa ini artinya yang dikembangkan. Kenapa harus destinasi? Destinasi itu maksudnya ya supaya orang tuh datang kalau hendak belajar ke kampus Darussalam paham tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu kan Darussalam menjadi rujukan. Destinasi itu menjadi rujukan. Ya alhamdulillah sekarang guru kita yang mukarram kayak Haji Muhammad Abdul Ghani yang luar biasa jutaan umat yang datang ke sini. Sekarang udah pemerintah sudah sangat perhatian terhadap perkembangan kota Martapura. Nah ini sangat menunjang terhadap keberadaan destinasinya, referensi dan kajian keilmuan keislaman berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini harus sangat menunjang sekali. Para mahasiswa yang saya hormati, penguatan karakter religi Instagram Salam yang saya katakan tadi, penguatannya itu yang seperti dikatakan oleh Pak Hafiz tadi yang 3 tadi, ada akidah, syariah dan tasawuf. Ya, akidah, syariah dan tasawuf. Ya. Akidah, syariah dan tasawuf itu 3 inilah yang menjadi modal kita. Nanti kita dipelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa, fikihnya itu seperti apa, yang Ahlussunnah wal Jamaah dan tasawuf seperti apa nanti. Cuman inilah penguatan konsep keagamaan di Institut Agama Islam Darussalam. Kita tidak lepas dari masalah ini, dari masalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang 3 rangkai ini. Kalau dikatakan orang itu tasawuf itu sama aja dengan akhlak, bukan sama. Nanti silakan kajian ya, dikaji tentang tasawuf itu. Nah, soal itu makanya kita menampilkan di situ tasawuf. Kalau dikatakan tasawuf itu mencakup akhlak. Kalau dikatakan akhlak belum tentu adalah bertasawuf. Nah, seperti itu makanya yang kita buat 3 rangkai ini adalah akidah, syariah, tasawuf yang merupakan 3 konsep ini yang akan nanti menjadi fundament kekuatan yang ada pada Institut Agama Islam. Nah, kemudian di dalam pembelajaran yang 3 konsep ini itu mengalir baik di Fakultas Tarbiyah, baik di Fakultas Syariah maupun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu mengalir yang 3 konsep ini. Nah, makanya ketika dia mempelajari masalah ketarbiyahan, masalah metode pembelajaran, konsep bagaimana orang itu mudah belajar ya, dengan menemukan teori-teori. Nah, itu adalah dia harus melakukan ya, konsep-konsep, ada usaha ikhtiarnya. Dia belajar betul-betul di kampus ini. Kalau orang sudah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya yang mantap, dia memiliki semangat dinamis, sedangkan dinamis untuk mengembangkan dirinya yang disebut dengan ikhtiar, usaha. Dia berusaha berikhtiar, tidak pasrah dengan keadaan. Kalau dia belajar tarbiyah, betul-betul belajar tarbiyah, kalau dia belajar syariah, mendalami tentang masalah hukum syariah, dia betul-betul belajar. Kalau dia berada di PB, dia betul-betul mengembangkan ekonomi Islam seperti itu. Tidak pasrah ini orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dia. Nah, sehingga betul-betul mereka lakukan dengan mujahadah sungguh dia lakukan. Dia tidak malas. Kalau perlu dia harus membuat yang namanya schedule harian, schedule pribadi dia buat. Schedule pribadi dia buat. Hari ini saya ngerjakan apa, hari ini apa kapan saya santai, kapan saya itu 24 jam dia buat. Kapan dia harus tidur, kapan dia berdoa, kapan dia baca Al-Quran, kapan dia salawatan, itu harus dia ukur. Itu namanya mujahadah tidak sembarangan, tapi terukur dengan schedule masing-masing. Nah, kalau orang terbiasa seperti ini, saya kira ini adalah bagian daripada yang memang dikehendaki oleh para sufi itu mujahadahnya kuat. Dia untuk memperoleh sesuatu, memperoleh namanya disebut dengan makomat dan ahwal, itu tidak gampang. Dia dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Nah, konsep inilah kita pakai di dalam pengembangan intelektual di kampus kita. Nah, tidak hanya mujahadah, tapi dia berdoa itu. Jadi mujahadah dan doa ini penting. Karena biasa kita kita membaca malam subuh Jumat kalau biasanya surah sajadah. Tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Nubuhum. Itu kan ada di kitab ayat itu kan. Saya sering melihat ini, wah luar biasa ayat ini. Terjadi bagi Nubuhum. Jadi orang sufi dan orang-orang kita dan pernah dipeluk oleh mahasiswa, tengah malam itu jangan diparak di peguringan, harus turun pada peguringan. Jauh mereka itu dari pembaringan ya, punggung mereka jauh dari tempat tidur. Harus jauh itu artinya turun ya, melakukan sesuatu ibadah sesuatu di tengah malam itu ya. Anil bantu yadun arabahum mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaupan dan keadaan takut wa tama'an dan harap. Nah ini khaupan, takut, tama'an, harap. Takut dan roja itu kan di dalam konsep-konsepkan ya khauf dan roja. Dia merasa takut, ya jangan-jangan apa dia usahakan ini tidak berhasil, tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dia berharap berdoa dia. Mudah-mudahan ya Allah yang usahakan, ya Allah berusaha dan mujahadah, mudah-mudahan sampai Allah mencapai sarjana syariah, sampai Allah sarjana tarbiyah, sampai Allah sarjana PB. Mudah-mudahan ya Allah ridho ya Allah ya Allah, itu berdoa terus saya mau. Khaupan ya, dengan kata takut kalau takdir Allah tidak seperti itu ya kan. Nah, khaupan wa tama'an dan mengharap kita mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya doa terpenting ya, ibadah terpenting ya kan. Nah itu. Nah sudah itu kita lakukan, kita mujahadah sudah, sungguh-sungguh usaha untuk kuliah ini betul-betul, pembelajarannya betul-betul, nah baru tawakal ya kan. Jangan tawakal dulu lah, jangan tawakalnya cukup aja, tidak bisa ya. Mana mahasiswa tawakal itu akhir, sudah kita berusaha, sudah kita berikhtiar, usahanya dengan mujahadah sungguh-sungguh, kita usul konsep, nah seperti itulah. Nah usaha-usaha kita sehingga kita mencapai sebuah satu suatu usaha yang memang menimbulkan keikhlasan kita ya kan. Tawakal ikhlas, timbul ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang ada pada diri kita itu ya betul-betul kita pasrah, kita luang dah di hati kita tuh lapang. Karena semuanya kita sudah berusaha, kita sudah mujahadah, sungguh-sungguh kita sudah berdoa, apapun hasilnya itu urusan Allah. Mujahadah usaha itu masih ranah kita berupaya. Tapi masalah finalnya atau keputusan itu kita serahkan kepada Allah. Kita ikhlas saja menerimanya. Lapang dada itu nyaman dah. Kalau lapang dada ya insya Allah penyakit dari ada datangan. Nah, corona berjauhan. Kalau kita serah aja semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu. Ini adalah konsep bagaimana kita berupaya menanamkan sikap 3 serangkai ini dalam pembelajaran kita di kampus kita. Saya Darussalam. Para mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya ya mujahadah kesungguhan itu kan dalam masalah tridharma perguruan tinggi ya saya katakan. Ini lanjutnya. Dalam masalah kesungguhan dalam masalah tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu apa aja? Nah, ada pendidikan pengajaran, ini harus mujahadah. Betul-betul. Kemudian ada bidang penelitian, nanti saudara melakukan penelitian. Karena tidak lengkap sebagai seorang mahasiswa kalau tidak mendalami terhadap metode penelitian. Disinilah pembuktian. Kalau dalam istilah aswaja itu tabayun. Ya kan? Tabayun itu betul-betul kita tidak masih habar, tapi betul-betul kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Nah itu lahirlah sebuah teori. Nah betul-betul. Nah jadi nanti pembelajaran metode penelitian itu mutlak dikuasai oleh mahasiswa. Karena disinilah indikasi sebagai seorang mahasiswa. Tidak hanya dia belajar, tapi dia mampu meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan penelitian. Nah itu nanti ujiannya ada mahasiswa minimal membuat skripsi ya. Penelitian. Selebihnya ya mahasiswa pembelajaran itu ada yang namanya tugas-tugas, nah, tugas-tugas dosen. Kemudian yang ketiga apa? Pengabdian masyarakat. Nah ini ada yang masyarakat, ini ada 4 SKS saya lupa juga itu, yang mereka tidak bisa ditukar, kalau bisa ditukar dengan lain tidak bisa. Harus benar-benar mereka terjun ke masyarakat, menjadi seorang. Kalau dulu namanya KKN, kuliah kerja nyata. Kalau sekarang namanya apa? Kukerta apa namanya? Nah, jadi inilah, jadi turun masyarakat ya benar-benar dia mengabdi.
bagaimana dia mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, bagaimana dia mengaplikasikan kemampuan dia meneliti untuk mengabdi di masyarakat, bersama masyarakat. Sehingga para mahasiswa itu kalau sudah terbiasa dengan pengabdiannya, mereka nanti kalau sudah sarjana itu kita bingung turun ke masyarakat, karena kita bagian daripada masyarakat itu kan. Nggak ada bingung lagi pada turun ke masyarakat. Nah, itu. Karena sudah terbiasa. Adanya kita di masyarakat seperti diharapkan orang. Ujuduhu ke ujudih. Ada kita tuh memang diperlukan. Bukan ujuduhu ke adami. Ada kita tuh seperti dia ada, ketika diharapkan masyarakat. Malah masyarakat himung, bilnya kada ya kan, itu bahaya itu. Bahaya itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengabdian. Ya namanya mengabdi ini ya harus ada jam terbangnya. Pertama kita malu-malu, kelamaan kita sudah terbiasa dengan hidup kita seperti itu. Hidup di dalam mengabdi masyarakat. Lanjutnya ya, nah ini. Jadi nilai-nilai kreatif itu nanti kelihatan. Lanjut ya. Nah, kreatif itu kan kita tahu mahasiswa itu kreatif ketika dia menjalani perkuliahan yang mujahadah apa segala itu kan modalnya. Modal menjadi sebuah mahasiswa yang kreatif. Kreatif ini bisa diperolehnya dari imajinasi yang sendiri pada dirinya. Imajinasi ini adalah lahirnya imajinasi ini karena kebiasaan. Seorang itu mujahadahnya kuat, kemudian pengetahuannya kuat, ilmu pengetahuannya kuat, nah kemudian lahirnya sebuah imajinasi yang refleks. Dia itu refleks mengembangkan kreativitasnya. Dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang yang selalu memberikan inovasi. Itulah. Nah ini. Jadi mahasiswa memang seperti itu. Tidak bisa mahasiswa itu pasif. Dari awal dia harus dinamis. Dari awal dia harus sungguh-sungguh, harus menjahadah, harus berusaha berikhtiar, sehingga melahirkan sebuah mahasiswa yang kreatif. Masih kreatif ya, yang melahirkan inovatif kan. Kreatif itu kan diperoleh ya dari imajinasi, dari informasi pengetahuan, kemudian dari pengalaman-pengalaman. Semuanya ini diperoleh dari mujahadah. Tidak bisa datang itu aja. Ilmu laduni yang diharapkan seperti itu lahir. Ilmu laduni lahir itu kalau orang memang mujahadah kuat. Kan seperti itulah. Mujahadah kuat seperti itu. Jadi ya harus betul-betul diisi setiap hari itu dengan kesungguhan mahasiswa. Kalau bang masuk santai aja kita bisa upayakan kalian itu. Bagi waktu kalian, kapan kalian harus berteman, kapan kalian harus berdiskusi, kapan kalian harus beribadah, kapan kalian harus membaca buku dan sebagainya. Itu namanya nilai kreatif yang melahirkan inovasi. Lahirlah nanti inovasi bagi seorang syariahnya itu mampu mengembangkan hukum yang baru terjadi di masyarakat. Ya kan bisa terjadi di masyarakat yang tidak, dia bisa mengembangkan dengan kaidah fikihnya. Ya, karena kreatif mahasiswanya, banyak pengalaman, banyak ilmu. Bagi tarbiyah, bagaimana di sekolah itu tidak maju-maju, dia bisa menciptakan kreatif, menciptakan model pembelajaran yang pas di sekolah ini seperti apa. Nah ini kan semuanya itu ada kreativitas mahasiswa. Mahasiswa dari lulusan PIB juga mampu mengembangkan bagaimana ekonomi yang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau zaman IT seperti apa kita mengembangkan perekonomian kita, seperti itulah. Nah jadi kreatif inovatif ini melahirkanlah progresif, itu artinya kemajuan. Orang yang kreatif, yang inovatif melahirkan sebuah kemajuan. Kemajuan ya progresnya itu bagus. Nah cuma kemajuannya ini kemajuan yang diukur tadi dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan juga progres kemajuan yang kebablasan, ya kan. Misalnya di kampus membuat suatu inovasi, ayo semuanya pakai cadar, misalnya kan, padahal ya itu tidak merupakan bagian yang harus disuruh di kampus. Ya seperti itulah. Kemudian kita harus anti Pancasila, misalnya anti NKRI, nah itu inovasi seperti itu artinya bertentangan dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh pemerintah. Progresif adalah progresif yang memang diukur dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para mahasiswa saya hormati, kemudian, sistem pembelajaran yang saya katakan tadi, revolusi industri 4.0 ini ya sudah setahun kita berjalan. Sistem pembelajaran kita nanti dijelaskan oleh fakultas-fakultas. Ada daring, ada luring, ya kan? Daring itu di dalam jaringan, artinya online. Daring ini online. Nah sekarang sudah kita online.
Kemudian ada luring ya. Luring ini di luar jaringan artinya offline atau tatap muka. Makanya yang sudah berjalan ini daring ini ada gunakan WA dengan classroom-nya, WA dan classroom. Ini mudah mencek mahasiswa, dia membuat tugas kah, apakah dia masuk kah, terdaftar kah, apakah. Itu mudah dengan classroom-nya itu. WA ini untuk melakukan hubungan cepat. Itu. Kemudian yang lebih anak dengan Zoom, ya, bisa Google Meeting ya, dengan Zoom-nya. Kemudian lebih umum lagi yang hanya satu arah dengan live streaming. Ya. Yang hari ini mungkin ada live streaming. Nah, seperti itu. Mungkin ada hal yang lain lagi yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh masing-masing fakultas. Luring tatap muka ya, setiap hari gitu kalau tatap muka ya. Mudah-mudahan ada kebijakan nanti. Kebijakan tatap muka, tapi yang namanya daring tetap ada ya. Yang namanya daring tetap ada, tapi mungkin presentasinya mudah-mudahan ke depannya sudah ada. Mungkin daring berapa persen nanti selama pertemuan sekali itu. Kemudian luring atau offline itu berapa persen. Mudah-mudahan ada kebijakan Pak Rektor. Pak Rektor juga menunggu aba-aba dari pusat juga. Seperti apa nanti kalau namanya adalah kompetais. Kalau bisa luring, offline semua ya support ya. Kita bisa bertemu dengan mahasiswa. Ya kalau memang harus daring ya kita minta ada presentasi. Akhirnya bikin bertemu dengan mahasiswa. Nanti bisa dijelaskan lanjut oleh fakultas. Para mahasiswa sekalian berbahagia, ini mungkin dalam rangka membina kreativitas, inovasi mahasiswa yang melahirkan sebuah progresif yang handal, yang bisa membangun masyarakat kita, baik di dalam pendidikannya, yang mampu melakukan terobosan-terobosan atau model-model pendidikan, di bidang syariahnya, yang mampu mengembangkan hukum-hukum ajaran Islam yang terus berkembang, yang selalu kontekstual, tidak hanya yang selalu kontekstual, tidak hanya tekstual, tapi kontekstual. Dia bisa melihat perkembangan masyarakat. Dan juga mahasiswa kita mampu nanti kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ekonomi Islam yang bisa mensejahterakan masyarakat. Ini harapan kita. Yang mudah-mudahan kita lebih banyak lagi nanti tatap muka dengan metode luring ini atau offline ini supaya kita lebih mengena di dalam pembelajaran kita di perkuliahan. Tapi kalau memang harus daring, apa boleh buat nanti kita laksanakan. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin mengambil alih, Pak. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Fauzan Saleh yang memberikan materi penguatan karakter mahasiswa religius, kreatif, inovatif, serta progresif sebagai perwujudan pro-learning bidowing di era digital guna menyongsong sistem perkuliahan dan pembelajaran. Sambil menunggu pertanyaan, Pak, dari komentar melalui komentar YouTube. Tunggu sebentar, Pak. Nah. Baik, Ayahanda, karena
tidak ada yang bertanya. Terima kasih atas materinya. Tutup aja, tutup. Oke, sekian materi yang pertama dari Ayahanda Dr. Haji Muhammad Fauzian Saleh, MAG. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.